Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan senjata iman yang diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10-12. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seringkali dalam aneka rupa masalah dan tantangan yang kita hadapi membuat kita kehilangan semangat. Kita lelah dan capek menghadapi semua hal ini. Dalam kehidupan remaja saya sekarang ini, seringkali masalah yang muncul terkadang membuat saya kehilangan semangat untuk mengejar target yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Sebetulnya secara manusia hal tersebut rasional sekali. Siapa sih yang kuat menghadapi gempuran, yang apalagi masalahnya bukan masalah yang ringan? Seolah-olah dari masalah kita ini tidak ada jalan keluarnya. Dalam Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat bukan karena kita kuat, tapi hendaklah kamu kuat karena mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikanlah persoalan kita persoalan Tuhan. Tuhan mengambil bagian dalam persoalan kita. Biarkan Tuhan yang menuntun kita keluar dari persoalan hidup kita. Kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja atas hidup kita, dan atas dasar iman kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Berikutnya dalam Efesus pasal 6 ayat 12 tertulis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam ayat ini, saya ingin menggarisbawahi kata melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dunia. Mungkin saudara-saudari sekalian sudah tidak asing lagi dengan Elon Musk. Untuk yang belum tahu siapa itu Elon Musk, jadi Elon Musk adalah orang terkaya nomor 1 di dunia pada saat ini. Dia memiliki perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla dan SpaceX. Dan terbaru lagi, Elon Musk sedang membuat perusahaan yang memproduksi chip yang akan ditanamkan ke dalam otak manusia dan akan diuji coba di tahun ini. Wahyu 13 ayat 16 tertulis, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dari sini bisa kita lihat bahwa apa yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 12 tentang perlawanan terhadap penguasa-penguasa di dunia ini dan Wahyu 13 ayat 16 sudah mulai tergenapi. Dan berikut ini saya memiliki video tentang pembuatan chip yang sedang berlangsung belakangan ini. Saya sendiri sudah microchip implant di tangan saya. Markus 13 ayat 33 tertulis, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Di hari-hari yang semakin jahat ini, hendaknya kita harus terus waspada terhadap si jahat. Jangan sampai iman kita lengah. Pada tahun 2020 kemarin, negara China baru saja meluncurkan proyek mereka yang menggemparkan dunia. Ya, China sudah bisa
menyalakan matahari buatan mereka yang dikembangkan sejak tahun 2006 silam dan bisa menghasilkan panas 5 kali lebih panas dari inti matahari yang suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Dari sini bisa terlihat manusia ingin menunjukkan dengan pengetahuan yang dimilikinya bahwa mereka bisa menandingi kuasa Allah Bapa. Dalam Efesus 6 ayat 13-18 berkata, "Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Jadi marilah kita terus berjaga-jaga, kuatkan dan pergunakan perisai iman kita, dan jangan biarkan iblis berkuasa atas kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.